menurut saya begitu dan uh, tentu kita mengharapkan adanya suatu kerjasama yang konkret ya. Ukurannya begitu aja. Jadi bukan hanya pertemuan dan kemudian saling berpelukan dan saling senyum gitu ya. Body language-nya mungkin bagus ya. Tapi yang paling penting apakah Amerika dan Tiongkok itu benar-benar bisa melakukan suatu kerjasama yang konkret ya. Misalnya dalam menghadapi pandemi misalnya kemarin. Kita kecewa ya, kita kecewa karena ini kan masalah global menghantui umat manusia gitu ya. Tapi dalam masalah pandemi aja, Cina dan Amerika Serikat berjalan sendiri-sendiri, tidak mau kerjasama. Ya. Jadi kita mikir ini gimana nih pada masalah umat manusia, masalah global, tapi kedua negara besar ini tidak mau kerjasama dan maunya melakukan hal secara terpisah gitu, right? Nah, jadi untuk perubahan iklim juga dulu ada harapan di Skotlandia dalam COP 26 tahun lalu bahwa Amerika dan Cina sudah sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang perubahan iklim. Ya. Tapi nampaknya kerjasama itu agak tersendat sekarang gitu ya. Jadi yang kita harapkan benar-benar semua negara dunia ini ingin bekerja sama ya. Amerika dan Tiongkok harus memperlihatkan ketauladanannya gitu ya, bahwa mereka bisa menunjukkan kepada dunia internasional, oke, kami bersaing, kami ada rivalitas, tapi kami bisa ada kerjasama yang konkret. Yang konkret ini yang sekarang sedang ditunggu oleh dunia internasional. Baik, bagaimana terkait juga dengan masalah geopolitik Rusia dan Ukraina, di mana KTT G20 ini juga diharapkan oleh banyak pihak bisa menjadi salah satu jalan damai. Namun dengan ketidakhadiran Putin dan juga ternyata ada penembakan rudal juga di tengah KTT G20 ini, apakah ini juga akan menjadi presiden buruk untuk Indonesia? Kalau saya melihatnya dalam KTT G20 ini Rusia sangat kecewa dan bahkan merasa terisolir ya. Makanya Presiden Putin nggak datang dan menlu Rusia Lavrov juga meninggalkan lebih awal gitu ya. Jadi kelihatan sekali mereka merasa KTT G20 ini tidak berjalan sesuai keinginan Rusia. Saya tidak melihat ada tanda-tanda bahwa Rusia akan memanfaatkan G20 untuk suatu perundingan ya. Walaupun itu yang tentunya diinginkan oleh Ukraina ya. Karena memang kenapa G20 itu bukan forum untuk menyelesaikan konflik. Ya, mungkin untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dunia ya, tapi untuk perundingan khusus menyelesaikan konflik atau perang di Ukraina itu bukan di G20 forumnya gitu. Dan negara G20 juga tidak mempunyai mandat untuk melakukan hal itu. Kalau ada kesepakatan untuk konflik yang berkaitan dengan perang Rusia Ukraina, mungkin yang paling penting berkaitan dengan aspek tertentu dari konflik ini, terutama menurut saya yang paling penting adalah mengenai Black Sea Grain Initiative, yaitu inisiatif makanan dari Ukraina gitu ya. Ini sedang dirintis dengan sangat alot oleh Sekjen PBB dan ini akan habis inisiatif ini, perjanjian ini dalam waktu dekat. Kalau bisa diperpanjang, ini akan sangat menolong krisis pangan dunia karena akan menurunkan harga pangan dan juga membantu negara-negara di Afrika, di Asia yang akan terkena imbas dari konflik di Ukraina ini. Baik, Pak Dino, apakah kekecewaan Rusia ini terhadap forum G20 dapat berimbas terhadap kerjasama antara Rusia dan Indonesia? Selama ini kerjasama Indonesia-Rusia tidak terganggu karena Rusia tidak menganggap Indonesia sebagai musuh dan Indonesia juga tidak menganggap Rusia sebagai musuh. Bahkan semakin banyak tawaran ekonomi dari Rusia terhadap Indonesia. Ini kan ditunjukkan waktu Presiden Joko Widodo ke Moskow dan banyak mendapatkan paket-paket tawaran ya, belum tentu semuanya diterima dari Presiden Putin. Tentunya kita harus hati-hati ya, karena dalam hal ini kalau tidak ada apa-apa tentu semua tawaran itu dapat diterima. Tapi karena banyak masalah di Rusia dalam kaitannya dengan perang, masalah hak asasi manusia, masalah pelanggaran piagam PBB, maka kita harus hati-hati
mengenai aspek etika ya, aspek etis dalam menerima berbagai tawaran dari Rusia. Jangan sampai tawaran ini dianggap sebagai sebagai insentif ekonomi agar Indonesia lebih berpihak pada Rusia. Kalau itu terjadi kan sangat disayangkan karena kita bebas aktif dan prinsip politik luar negeri kita prinsipnya tidak boleh dibeli oleh negara lain gitu ya. Jadi kita harus hati-hati sekali dalam dalam hal ini. Tadinya secara politis, secara strategis tidak ada tidak ada masalah antara Indonesia dan Rusia. Walaupun Indonesia juga telah uh, melakukan voting yang menentang Rusia dalam 2 resolusi PBB mengenai perang Ukraina.